Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah salat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya Allah sangat mengerti. Allah sudah tahu besok itu ada di antara kita ketika bangun tidur itu sudah mulai melakukan kesalahan, sudah mulai melakukan kemaksiatan. Tapi walaupun Allah tahu, tetap Allah bangunkan kita dari tidur. Kalau manusia mungkin sudah tidak mau lagi, ini besok bakal bikin kerusakan lagi, besok bikin heboh, besok bikin macem-macem, nggak usah dibangunin, nggak usah diajak. Beda dengan Allah. Allah yang maha pencipta, Allah yang maha sayang, Allah yang maha berkehendak, dan Allah yang menciptakan segala sesuatu dengan takdirnya, dengan batasan yang sudah Allah tetapkan. Oleh karenanya walaupun Allah Subhanahu wa taala sudah tahu besok kita akan bermaksiat, tetap Allah bangunkan kita. Dan kalau kita mau jujur Bapak Ibu, kalau seandainya terjadi dialog antara Raqib dan Atid, Raqibun Atid, dua malaikat yang mencatat amal kita. Ada yang mencatat amal kebaikan, ada yang mencatat amal keburukan. Yang mencatat amal kebaikan itu Raqib apa Atid, Pak? Yang kebaikan Raqib. Atid mencatat keburukan. Ini kalau mereka berdua nih, malaikat berdua ketemu ngobrol, mungkin begini kira-kira dialognya. Malaikat Atid bilang ke malaikat Raqib, "Kib, ini kok catatan saya ini bukunya kok cepat penuh ya?" Cepat penuh, baru 1 hari sudah mau ganti buku lagi. Saking banyak dosa yang kita lakukan. Kata Raqib, loh aneh, saya ini loh sudah 2 minggu nggak habis-habis bukunya. Kan gitu kira-kira. Saking banyak yang kita lakukan kemaksiatan dan dosa, sampai Atid pun menulisnya itu buku 1 kali sehari itu sudah habis. Kan begitu. Tapi tenang saja, Allah maha pengasih, Allah maha pengampun. Yakin, husnuzon kepada Allah. La yamutanna ahadukum illa wahwa yuhsinu billahi zan. Janganlah kita ini meninggal kecuali kita dalam keadaan berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu, malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan fikih ya. Kita pada malam hari ini masuk ke tema tentang syarat sahnya sholat. Kan semua kita ini sudah melakukan sholat, tapi sah apa endaknya wallahu alam. Maka ada syarat. Ada yang namanya syarat, ada namanya rukun. Syarat itu di luar ibadah yang kita lakukan. Rukun itu dalam ibadah yang kita lakukan.
Maka syarat sah sholat itu harus ada 5 unsur ini. Kalau tidak ada 5 unsur ini, maka sholatnya tidak sah. Adapun rukun nanti terkait dengan pelaksanaan sholat. Logika sederhananya begini. Jenengan mau masuk kuliah, daftar kerja, atau masuk SMA. Syaratnya kan harus ada ijazah SMP. Baru bisa masuk SMA. Sebagian pabrik, sebagian perusahaan juga mensyaratkan harus ada ijazah terakhirnya supaya diterima kerja. Nah, syarat ini bahkan ada tulisan syarat dan ketentuan. Syarat inilah yang kemudian jika tidak terpenuhi, dia tidak mungkin diterima kerja. Boleh nggak malsukan syaratnya? Boleh nggak Pak? Kalau nggak ketahuan, boleh. Kalau ketahuan, tidak boleh. Sama kita sholat, diam-diam, nggak wudhu, ya kan? Boleh nggak sholat nggak wudhu? Kalau nggak ketahuan, boleh. Tapi kan masalah sah dan tidak sahnya kan itu yang kita perkarakan, ya kan gitu. Nah, malam hari ini insya Allah kita akan membahas syarat-syarat sah sholat. Ya, Bismillah. Baik ya, insya Allah kita bahas pelan-pelan supaya paham, dan jika ada yang belum bisa dipahami nanti ada sesi kita tanya jawabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, bab tentang wa syaraitu sholati qabla dukhuli fiha khamsatu asya'in atau khamsatu asya'ah. Syarat sahnya sholat sebelum kita melaksanakan sholat ada syaratnya. Berapa syaratnya? Ada 5 syaratnya. Dan kelima-limanya ini harus kita lakukan. Jika tidak, maka sholat kita tidak sah. Yang pertama, taharatul a'dha minal hadasi wan najasi. Yang pertama adalah memastikan kesucian a'dha minal hadasi wan najasi, badan kita dari hadas dan najis. Makanya ada bab toharoh, bab bersuci. Bersuci itu setidaknya ada beberapa hal, paling tidak ada 3. 1, bersuci dari hadas dan najis. Kalau dari hadas kita berwudu. Kalau hadis najis atau junub kita perlu mandi besar. Ada lagi, kita harus bersihkan diri kita dari kotoran, yaitu anggota tubuh yang 7, entah 5 ini hitungannya, ya, yang harus kita hadirkan toharo dalam anggota tubuh kita ini. 1, mata. 2, mulut. 3, 4, tangan. 5, kaki. 6, perut. 7, kemaluan. Ini juga harus disucikan. Harus disucikan. Karena ini semua mempengaruhi kualitas sholat kita, mempengaruhi kualitas keberkahan hidup kita, mempengaruhi nanti kita su'ul khotimah atau husnul khotimah. Mata kita seberapa sering membaca Al-Quran, telinga kita seberapa sering mendengarkan Al-Quran, mendengarkan yang baik. Mulut kita seberapa sering kita ngajak orang supaya menjadi orang baik. Tangan kita seberapa sering membantu orang lain. Kaki kita seberapa sering kita bawa ke tempat-tempat baik. Perut kita seberapa sering kita ingatkan tentang makanan yang halal.
kemaluan kita, seberapa jauh kita mampu menjaganya, ya kan? Itu harus disucikan. Dan yang ketiga, mensucikan apa? Mensucikan hati. Ini yang paling berat dari penyakit hati: hasad, iri, dengki, takabur, sombong, riya. Itu juga harus dibersihkan. Nah, yang kedua dan yang ketiga, pembahasannya tidak pada pembahasan fikih. Itu dibahas kalau orang dulu nyebutnya ilmu tasawuf atau disebut tazkiyatun nafsi, mensucikan jiwa. Maka kalau orang sudah fokus di tazkiyah, di ilmu tasawuf, dia akan selalu menjaga hatinya. Bagaimana cara hati ini tidak cepat tersinggung dengan ucapan orang lain. Bagaimana hatinya ini selalu ingin dan rindu dengan Allah. Bagaimana hati ini selalu yakin dengan kehidupan karena semuanya telah ditakdirkan oleh Allah. Bagaimana hati ini tidak pernah suuzon kepada Allah karena semua hajat pasti akan terkabulkan oleh Allah. Menjaga hati itu urusannya, temanya kitabnya tazkiyatun nafsi atau tasawuf, ya kan? Walaupun diantara kita mungkin begitu mendengar kalimat tasawuf langsung tasawuf itu, ya kan? Mungkin ada yang mengatakan, tasawuf itu tidak benar. Tasawuf itu benar. Nah, nanti dipelajari. Jangan banyak berkomentar tentang tasawuf sebelum kita paham ilmu tasawuf. Sudah paham baru kita memutuskan, ternyata, ya kan? Seperti begini, Bapak Ibu. Tidak salah sepenuhnya, ya. Ada ajakan mari kita kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Sering nggak dengar kalimat ini? Kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Pertanyaan kita, kalau orang kembali itu berarti pernah meninggalkan, pernah pergi. Kita pernah meninggalkan Quran dan hadis tidak? Kalau nggak pernah, ngapain diajak kembali? Ya kan, begitu kira-kira. Nah, maka oleh karena itu kita berharap mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan ini sesuai tuntunan syariat. Berikhtiar, berusaha semaksimal mungkin bagaimana tata cara yang akan kita lakukan dalam beribadah itu sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu yang pertama untuk memastikan kesahan sholat kita itu adalah memastikan bahwa badan kita, tubuh kita bersih dari hadas dan najis. Kan nanti terkait, nanti ada lagi nanti syarat yang kedua, syarat yang ketiga yang nanti akan kita bahas sedikit-sedikit dan kita berikan contohnya. Sekarang kita lihat dalilnya, hadas kecil dan hadas besar. Liqaulihi ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal gha'id aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Di sini ada perintah untuk bersuci. Bersuci itu mengisyaratkan bahwa syarat ibadah kita sah itu kalau kita suci dari hadas dan najis. Yang pertama, ya, najis, hadas, najis, ya. Misalkan hadas itu buang angin, ya Pak, ya. Kan ada orang bertanya, buang angin tapi yang basuh kok muka kita bukan pantatnya yang dibasuh, ya kan? Nah, yang kayak gitu perlu dijawab nggak kira-kira?
Ya kan? Jawabannya kayak orang begini. Orang kena bisul di sini, berobat ke dokter, sama dokter disuntik di pantatnya. Ya kan? Yang sakit bilang, kok nggak disuntik di sini, disuntik di, kan kira-kira begitu. Nah, karena orang buang angin itu kan, kalau kita lagi kumpul nih, buang angin, bersuara lagi, ya kan? Kira-kira mukanya merah nggak? Merah mukanya, panas, malu, makanya perlu dibasuh, diwudukkan, kan begitu. Ya, gitu ya. Nah, baik. Terkait dengan najis, dalla ala dzalika amruhu sallallahu alaihi wasallam bi ghaslin najasat ka qaulihi li Fatimah binti Abi Hubaish radhiyallahu anha, fa idza aqbalatil haidatu fatruki salata fa idza dhahaba qadruha faghsili anki dam wa salli. Jadi ada anjuran perintah dari Nabi kepada Fatimah binti Abi Hubais, kalau lagi haid, ya kan, selesai haid bersuci baru sholat, tidak boleh langsung sholat. Makanya di antara hal yang diharamkan bagi orang yang haid itu adalah melakukan sholat. Wa hadisu Ali, hadis Ali juga terkait dengan mencuci madhi, sudah kita bahas juga terkait mencuci madhi. Syarat yang berikutnya adalah wasatrul aurati bilibasin tahirin, menutup aurat dengan pakaian yang bersih, yang suci dari najis. Kalau kita sholat ada nyamuknya habis gigit orang, udah kenyang, nempel di baju, nggak sengaja kita tepuk, darah kan najis. Nah, kalau nyamuk darahnya sedikit, tidak banyak, itu ma'fu anhu, dimaafkan, tidak masalah, dimaafkan. Tapi kalau banyak nyamuknya, ternyata nggak satu, ada 3, ya kan, dan sudah besar semua itu, banyak darahnya, maka harus dicuci dulu, ya, najisnya dicuci dulu, supaya kita sholatnya dengan pakaian yang bersih. Maka kalau ada ibu-ibu sholat bawa anak kecil yang bawa pampers, pakai pampers, kalau misalkan di pampers itu ada najis, sholatnya sah enggak kira-kira? Karena dia bawa najis. Kalau enggak ada, maka boleh saja. Tapi kalau pampersnya sudah ada najisnya, maka enggak boleh. Ya, ini yang harus kita perhatikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana kalau misalkan orang tidak punya baju, Pak? Kebayang nggak? Mungkin sekarang nggak kebayang. Tapi kalau orang di penjara itu, mungkin di kita penjaranya nggak sesadis di Timur Tengah, atau mungkin ada, cuman untuk kelompok-kelompok tertentu. Itu nggak ada yang nggak bisa ngelihat matahari, ada yang kamarnya cuman bisa berdiri, tidur aja berdiri, sudah begitu. Ada yang cuman jongkok, ya kan? Kamar mandinya Yesus di situ juga. Terus gimana dia sholatnya? Wudhu nggak bisa, tayamum nggak bisa. Ini yang disebut faqidut thahara, ini orang yang kehilangan alat untuk bersuci. Air nggak ada, debu nggak ada, dia boleh melakukan sholat tanpa berwudu. Gimana kalau nggak punya baju? Boleh nggak sholatnya telanjang, Bapak Ibu? Ya? Kalau misal nggak punya, boleh ya? Boleh, tapi lampunya dimatiin. Nah iya, ya, lampunya dimatikan, ya kan? Nah,
Jadi kalau lampunya dimatikan, dia boleh menyempurnakan sholatnya, walaupun dia telanjang, tidak pakai baju, ruku, sujud. Tapi kalau lampunya nyala, jangan ruku, jangan sujud, ya, sholatnya duduk, karena nggak punya baju, ya kan? Tapi insya Allah tidak ada yang terjadi seperti itu. Ini misalkan seumpamanya terjadi, maka boleh hal yang demikian kita lakukan, gitu ya. Nah, ini terkait dengan syarat yang kedua. Kita baca hadisnya dulu, kita baca dalilnya. Liqaulihi ta'ala khudzu zinatakum 'inda kulli masjidin. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma al-muradu bihi as-siyabu fi shalah. Maksud dari zinatun ini perhiasan, maksudnya adalah pakaian. Kalau kalian mau sholat, berangkat ke masjid, pakailah pakaian yang bersih, yang suci. Nah, terkait pakaian ini, terkait pakaian, Bapak Ibu, khususnya untuk ibu-ibu, ada ketentuan-ketentuan yang berlaku. Yang tidak semua kerudung, tidak semua gamis itu bisa dijadikan sebagai penutup aurat. Yang pertama harus dipastikan bahwa kainnya tebal. Kainnya tebal, tidak nerawang. Kedua apa? Kedua, tidak membentuk lekuk tubuh. Walaupun gamis kalau ngetat, kan baju itu fungsinya untuk menutupi supaya tidak terlihat bentuk lekuk tubuhnya, supaya orang laki-laki ini nggak terpesona, ya. Dia pakai nutup, mohon maaf Bapak Ibu ya. Makanya ini yang perlu kita ingatkan kepada keluarga kita. Kan sudah ada isyarat dari Nabi, ya. Nanti di akhir zaman itu ada wanita yang berpakaian tapi mohon maaf, ini kan direkam, ya kan? Kalau sudah kita paham bahwa syarat dan dianggap menutup aurat itu pakaiannya itu harus gombrong ya, ya, ndak ngetat, longgar, ndak ngetat. Berarti kalau ngetat kan tidak dianggap menutup aurat. Berpakaian tapi telanjang. Mohon maaf ini kalau ada yang guru ya, mohon maaf. Guru-guru itu kan sekarang hampir semuanya pakai kerudung, pakaian dinas itu. Tapi walaupun pakai kerudung, mohon maaf ya Bapak Ibu ya, dadanya membusung ke depan, bokongnya gitu nggak Pak? Sering lihat Pak? Sering. Iya. Kan uang sudah habis, panas iya kan, panas itu nutup aurat itu kan. Tapi masuk dalam kategori berpakaian tapi telanjang. Makanya di situ gimana caranya bajunya agak dilonggari, roknya agak dilonggari, gitu. Kan nutup aurat nih, nutup aurat. Dan bahannya nggak boleh bahan jersey, bahan kaos. Kenapa? Kalau dipakai itu tetap memperlihatkan bentuk, ya. Ya. Lalu kemudian jangan terlalu banyak aksesorisnya. Hari ini kan orang tuh Masya Allah sudah jadi pakaian apa ya, pakaian fashion itu kayak orang pengen apa ya, pengen dilihat orang lain, macam-macam, ada manik-maniknya, ada apa. Sederhanakan saja, ya kan. Nikah sudah, anak sudah punya, ngapain lagi pengen dilihat sama orang lain, ya kan? Bukan berarti gadis boleh, bukan maksudnya ya. Nah, ini harus diperhatikan, ya, harus diperhatikan.
tebal supaya kalau nanti kerudungnya putih, kupingnya enggak kelihatan dari luar, ya kan gitu. Gitu. Baik ya, ini terkait menutup aurat. Bagaimana, dan ini pernah kita bahas, wanita yang pakai celana kan nggak boleh menyerupai laki-laki. Nah, celana ini memang ada celana yang untuk wanita, ada celana untuk laki-laki. Celana jin itu untuk laki apa untuk perempuan? Untuk laki apa perempuan, Bu? Kalau ada perempuan pakai itu berarti boleh apa enggak? Ya enggak boleh, Pak. Enggak boleh. Kecuali dia dibuat longgar. Bukan tambah, oh iya kayak pensil gitu sampai, mohon maaf kalau barangkali kalau mau mandi itu susah ngelepas celananya. Duduk dulu saking ngetatnya. Ya kan? Nah, yang masih di apa ya? Yang masih diperbolehkan sebagian ulama itu adalah kalau dia pakai celana tapi celananya celana kulot yang longgar. Yang longgar. Kalau kulot Ustaz tapi mirip-mirip celana laki-laki nggak boleh. Nggak boleh. Longgar itu kan dia mirip-mirip sama rok. Dan baju atasnya nutupin bagian belakangnya. Nah, ini terkait menutup aurat, ya. Nah, kita lanjutkan. Rawat Tirmidzi wa hasanahu an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqbalu salatul haidhi illa bi khimarin. Tidak diterima salat seseorang yang sudah haid, artinya sudah baligh, kecuali dia menutup auratnya. Wadalla ala hadza ma rawahul Bukhari wa Muslim an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallil fajra fayashhadu ma'ahu nisa'un minal mu'minat mutalaffi'at fi murutihinna summa yarji'na ila buyutihinna ma ya'rifuhunna ahadun. Jadi di zaman Nabi dulu mereka sholat, ya, sholat. Wanita juga ikut sholat berjamaah, tapi pakaian mereka itu nutup dari atas sampai bawah. Saking ketutupnya satu sama lain nggak kenal, ya. Nah, maka ibu-ibu jangan, kalau agak jauh rumahnya jalan kaki, kalau pakai mukena bagian bawahnya kan biasa ditaruh di sini ya, di tangan ya, karena ribet kalau terus yang dipakai celana jangan. Ya, kalau mau pakai celana ya kulot tadi. Kalau enggak dipakai aja bawahannya, dinaikin sampai sini. Yang penting ngelangkahnya tidak susah. Ya. Dan kalau sholat hati-hati ibu-ibu. Kalau sholat pas sujud itu kadang-kadang sujud di atas mukena, ya kan? Mukenanya sujud. Atau bapak-bapak, boleh nggak Pak kita sujud terhalang sama peci kita? Ya kan? Kata Nabi kan 7 anggota tubuh ini harus nempel, harus sholatnya harus sempurna. Kalau kita berpegang pada pendapat Imam Syafi'i katakan tidak sah, tidak boleh sholatnya kalau sujud terhalang oleh peci, terhalang oleh mukena, harus ke rambut menurut mazhab Imam Syafi'i. Tapi menurut jumhurul ulama, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Abu Hanifah dan sebagian pendapat Imam Syafi'i bahwa itu tidak membatalkan, tetap sah. Karena Nabi pernah melakukan, sahabat pernah melakukan. Dulu pas lagi siang-siang panas, mereka sujud, mereka letakkan sesuatu biar nggak panas. Boleh. Ya. Nah, artinya apa? Kita punya 2 pendapat. Pendapat Imam Syafi'i tidak boleh, sholatnya tidak sah. Jumhur ulama boleh. Tapi dijaga. Kalau bisa jangan sampai. Tapi kalau peci ini kan nggak tebel,
nggak masalah. Rasul juga pernah sujud menggunakan imamah, ya, imamah yang gitu ya. Nah, baik, ini yang kedua. Baik, kita lanjutkan. Syarat yang ketiga, wal wuqufu ala makanin tahirin, berdiri di tempat yang suci. Tempat yang suci. Makanya hati-hati kalau mau sholat di lapangan. Ya, jangan sampai lapangan itu bekas tempatnya sapi, tempatnya kambing. Pastikan banyak ninggalkan kenang-kenangan di situ ya. Saya jadi ingat kemarin waktu khutbah sholat Idul Fitri, Idul Adha di lapangan, Pak, di Puntuk Rejo, ngerti jenengan? Puntuk ya. Itu kan ada lapangan tuh. Saya kaget karena baru sekali itu sholat di situ. Ada masjid dekat lapangan itu, Pak. Mungkin jaraknya 50 meter. Kalau kita takbiran kedengaran sampai masjid. Masjid itu nggak mau gabung sholat idnya. Dekat. Kita selesai, mereka masih khutbah. Ya Allah. Ya kan? Ini yang kita sayangkan umat Islam ini. Ya kan? Ya Allah, ada apa? Padahal sudah ditawarkan. Monggo lah kalau imamnya dari jenengan enggak apa-apa. Khatibnya jenengan enggak apa-apa. Tapi dekat Pak, 50 meter. Saya lewat takbiran sini, takbiran di lapangan takbiran. Padahal kalau mau ikut sunnah, sunnahnya sholatnya di lapangan. Kan gitu. Nah ini yang kita harus hati-hati ya. Jangan terlalu ego. Kita lihat dan untuk kemaslahatan bersama. Kemaslahatan dan sunnah Nabi kan begitu. Jadi jangan sampai karena ego kita pengen dianggap kita akhirnya seperti itu. Dan juga semakin banyak jamaah semakin bagus. Semakin bagus. Di lapangan ada 500 orang, saya perhatikan. Di masjid paling 50-an, mungkin nggak sampai, sekitar itu. Ya kan? Eman sayang ya. Nah, jadi kalau di lapangan pun harus jaga, hati-hati ya, jangan sampai kita malah sholat di atas najis. Makanya masjid kita disapu, masjid kita dipel, supaya meyakinkan bahwa tempat yang kita melaksanakan sholat itu terbebas dari najis. Dalla ala dzalika amruhu sallallahu alaihi wasallam bisabbil ma'i ala baulil a'rabi fil masjidi. Dalilnya ketika kita membahas tentang ada orang Badui, dia sholat, dia masuk masjid, dia kencing, padahal masjid untuk sholat, sama Nabi disuruh siram pakai air. Ini membuktikan bahwa itu najis, dan kalau najis nggak boleh dijadikan sholat, tempat sholat, maka disiram pakai air 1 ember sehingga ketika kering menjadi suci dan boleh digunakan untuk sholat. Lalu kemudian wal ilmu bidukhulil waqti. Syarat yang berikutnya, dipastikan kita ngerti, tahu waktunya sudah masuk. Sudah masuk waktunya. Ibu-ibu kalau Jumatan, jenengan kan tidak sholat Jumat, di rumah saja, azan berkumandang, itu udah boleh sholat zuhur apa belum? Pak, udah boleh apa belum? Ya kan? Kalau ada azan, itu menandakan waktu sholat sudah masuk. Maka walaupun belum dilakukan sholat Jumat, ibu-ibu boleh sholat karena waktunya sudah masuk. Harus tahu dulu waktunya, gitu ya. Nah, walaupun mungkin ada sebagian harus nunggu dulu lah selesai orang Jumatan, ya boleh juga. Tapi kalau misalkan buru-buru atau mau melaksanakan zuhur, yang penting azan sudah berkumandang, dan itu azan waktu zuhur, bukan azan pertama untuk orang kumpul, bukan. Azan sholat zuhur untuk Jumat. Ya. Liqaulihi ta'ala,
Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta, bahwa salat itu telah diatur waktu-waktunya. Jadi jangan melewati waktu dan sebelum waktu. Kemudian istiqbalul qiblati, menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Nah, terkait kiblat Bapak Ibu, ya, masalah kiblat ini ada istilahnya ainul qiblati dan jihatul qiblah. Ainul qiblah dan jihatul qiblah. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, tapi urutannya begini. Orang yang berada di seputaran Masjidil Haram, di sekitaran tanah haram, maka mereka wajib menghadap kiblat. Wajib menghadap kiblat. Namanya ainul qiblah. Kenapa? Karena mereka bisa menentukan, melihat, merasakan. Nggak boleh dia ngira-ngira. Nggak boleh dia ngira-ngira. Adapun bagi yang jauh, kayak kita nih, berapa ribu kilometer kita sampai ke sana, maka ini boleh kita jihatul kiblah, hanya menghadap ke arah kiblat, walaupun tidak tepat 100%, ya, agak mengsong sedikit tidak apa-apa. Yang penting ngarah ke kiblat. Karena nggak mungkin kita ngelihat, mau sholat lihat dulu, nggak kelihatan. Iya, makanya di situ ada namanya ainul qiblati jihatul qiblah. Bisa dipahami ya? Nah, jadi ainul qiblah itu harus tepat dengan Ka'bah. Ini berlaku bagi mereka yang dekat Ka'bah dan di tanah suci. Tapi untuk yang jauh itu namanya jihatul qiblah. Arah kiblat. Arah kiblat. Makanya kalau masjid kita mengsong sedikit masih nggak masalah. Tapi ditempatkan itu lebih afdol. Kan kemarin sempat beberapa bulan yang lalu mungkinnya ada perbaikan arah kiblat ya. Beberapa masjid itu sampai mengsong, sajadahnya akhirnya berubah ya. Iya. Itu bagus mengarahkan. Tapi misalkan kalau jauhnya tidak begitu jauh melencengnya, ya masih dimaklumi, masih dibolehkan karena kita jauh dari Ka'bah. Karena kita jauh dari Ka'bah. Kita baca dulu hadisnya. Dalilnya. Liqaulihi ta'ala qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Rasul kan selama 16 bulan atau 17 bulan beliau sholat menghadap ke kemana? Sebelum ke Ka'bah ngadapnya Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Allah tahu Nabi ini pengen banget menghadapnya kiblatnya ke Ka'bah. Maka di situ turun ayat ini. Diperintahkan sama Allah syatral masjidil haram, diarahkan. Lagi sholat menghadap kiblat, turun wahyu langsung muter menghadap kiblat. Makanya ada masjid qiblatain, masjid dua kiblat. Ya, jadi Nabi setelah 16 bulan atau 17 bulan sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian baru berpindah ke kemana? Ke Ka'bah, gitu ya. Nah, sampai di sini dulu pembahasan terkait dengan syarat. Wa yajuzu tarkul qiblati fi halataini. Boleh kita tidak menghadap kiblat dalam melaksanakan sholat dalam dua kondisi. Satu, fi syiddatil khawf, kalau kondisi yang memang sangat menakutkan, ada bencana, lagi perang, boleh sambil berjalan, boleh walaupun enggak menghadap kiblat. Yang kedua,
kalau kita melaksanakan sholat sunnah di atas kendaraan. Kita lagi safar di mobil, di pesawat, boleh nggak sholat sunnah? Boleh. Nggak menghadap kiblat? Boleh. Ya, boleh. Rawahul Bukhari an Jabir radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat wa fi riwayatin nahwal masyriqi fa idza arada al fariida nazala fastaqbala al qiblah. Wa fi riwayatin an Ibni Umar radhiyallahu anhuma kana yusalli fi safari. Dari Jabir, rawahul Bukhari hadisnya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan sholat di atas kendaraan di mana beliau sholat itu sesuai dengan arah ontanya. Bahkan disebutkan dalam riwayat menghadap ke timur, membelakangi kiblat. Sholat sunnah tidak apa-apa, boleh. Tapi begitu beliau mau sholat wajib, nazala, beliau turun dan menghadap kiblat. Makanya tidak boleh sholat di atas kendaraan kalau tidak menghadap kiblat. Maka dulu kita sampaikan sholat di atas kendaraan itu lihtirami, ikroman lil waktu, untuk menghormati waktu. Kalau udah sampai diulang lagi sholatnya. Kenapa? Karena kita sholat wajib tidak menghadap. Salah satu syarat sahnya sholat wajib adalah menghadap kiblat. Ya. Setelah ini kita masuk ke rukun. Monggo Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan, baik terkait dengan tema yang kita sampaikan atau di luar tema yang kami sampaikan. Monggo. Monggo. Siapa dulu ini? Monggo. Kalau mungkin karena korban untuk dari korban yang kemudian dilakukan. Nah, belum dilakukan korban yang kami buat itu di Rabu. Sabtu. Oh, hari kedua. Kira-kira sudah dikurban, sudah korban dari Jumatan belum. Nah, terlanjur ikut jenggot. Ini bagaimana? Ya. Gimana ikut jenggot? Ya. Mulainya satu. Ya, baik. Pertanyaannya terkait kurban. Kan beliau kurban. Harusnya kan kurbannya itu diperkirakan dipotong di hari Jumat habis sholat. Ternyata dipotongnya di hari Sabtu. Di hari Jumat sudah. Kalau hukum memotong dan memendekkan rambut dan kuku itu, ya kan ada perbedaan pendapat. Imam Abu Hanifah mengatakan wajib, maka tidak boleh sampai hewan kurbannya dipotong. Ya, kenapa? Biar sama kayak orang yang haji. Orang haji itu sudah selesai, sudah potong baru tahalul, ya kan gitu. Kalau imam yang lain mengatakan tidak sampai wajib, ada yang mengatakan makruh, sunnah, ya sunnah, dan tidak boleh dipotong. Kalau dipotong makruh, tapi tidak sampai haram. Artinya tidak masalah masih, ya motong itu tidak masalah. Cuman ini pembelajaran untuk kita Bapak Ibu tahun depan nanti. Tahun depan. Kenapa? Karena Nabi sudah meletakkan ancar-ancar dan isyarat dalam hadis. Kata Nabi, afdalu ayyamid dunya. Sebaik-baik hari yang ada di atas muka bumi ini sejak Nabi Adam sampai hari kiamat nanti, hari yang terbaik itu adalah Ashrul awal Dzulhijjah, 10 awal Dzulhijjah. Ini dari Nabi nih, ya. Maka sedekah di bulan Ramadan sama sedekah di awal Dzulhijjah, mana yang lebih besar pahalanya? Di Dzulhijjah. Salat sunnah 2 rakaat di bulan Ramadan, salat sunnah 2 rakaat di awal Dzulhijjah, mana yang lebih besar pahalanya?
Karena masih 10 awal. Korban kata Nabi, tidak ada amalan yang terbaik setelah sholat kecuali nyembelih. Maka tidak ada amalan yang lebih baik setelah sholat id itu kecuali nyembelih. Kedua, kita sholat itu kan hari ke-10, hari terakhir dari rangkaian hari terbaik di atas muka bumi. Kalau kita nyembelihnya di hari ke-10 itu, kita masih dapat pahala yang bisa menandingi pahala jihad, pahala yang kita lakukan di bulan Ramadan. Kalau kita akhirkan lewat 10 awal, boleh nggak? Boleh, karena masih sampai 3 hari kan, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Kalau dibilang boleh, boleh. Cuman kita kelewatan nih amal yang paling baik dan hari yang paling baik, gitu. Nah, ini pelajaran untuk kita tahun depan, panitia. Gimana caranya? Kenapa? Supaya tadi kita dapat pahalanya. Dan sunnahnya orang-orang itu makan semua, karena kata Nabi, ayamu tasyrik ayamul akli wasyurbi. Hari tasyrik itu hari-hari kita makan dan minum, sampai puasa pun tidak boleh sama Nabi, ya kan? Maka yang hari Senin kemarin puasa tidak boleh itu, karena masih hari tasyrik. Ya, hari tasyrik itu pokoknya makan dan minum, gitu ya Pak ya. Jadi insya Allah tidak berdosa ndak. Cuman pembelajaran untuk panitia kurban ya tahun depan ya. Kalau bisa di hari pertama. Kenapa? Masih rangkaian hari yang terbaik di atas muka bumi ini, yaitu 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Hari kedua ya tanggal 11. Ya. Ah gitu. Nah, kalau ditanya boleh apa enggak? Ya boleh. Ya kan? Boleh. Gitu ya. Nah, alhamdulillah, ini pelajaran buat panitia nih. Nambah. Mungkin yang dimaksudkan Pak Gus itu semuanya untuk menunjukkan. Ya. Tadi udah kita sampaikan, tidak apa-apa, tidak sampai berdosa. Jadi nyukur dulu karena udah terjadi, udah nggak berdosa. Jadi walaupun sampai tahapan hukumnya makruh, tidak sampai haram. Dia memotong janggut sebelum hewan kurbannya itu hukumnya makruh. Makruh itu ya dilakukan tidak berdosa, ditinggalkan tidak berpahala. Itu makruh. Ya kan? Nah, gitu. Maka harus ada konsultasi, ada apa namanya? Komunikasi dengan panitia. Karena sunnahnya ketika hewan kita disembelih, kita kurban, kita dianjurkan untuk melihat hewan sembelihan kita. Ya, jangan serahkan saja, hadir di lapangan. Bisa nyembelih sendiri bagus, kalau nggak bisa hadir lihat. Bukan nggak percaya, sunnahnya begitu. Sunnahnya begitu, ya. Nah, gitu lah ya. Enggak. Satu dulu di depan dulu. Enggak. Dalam perjalanan yang jauh, misalnya sudah rumahnya sudah lebih dari 8 kilo atau berapa banyak kilometer, dan kita di perjalanan sudah dari sini perjalanan sampai ke Solo, menginjak sholat waktunya zuhur. Kemudian khawatir kalau nanti macet ya, terus sekalian di zaman untuk asar. Tapi ternyata setelah sampai di Jogja itu waktunya masih ada sisa, misalnya ya sudah waktu, masih ada waktu. Nah itu yang baik, apakah sholat lagi apakah tidak? Karena ada yang mengatakan bahwa tidak sholat lagi bisa, tidak ya. Ya, baik ya, pertanyaannya safar ke Jogja, pergi ke Jogja kan sudah masuk hitungan boleh mengqashar, boleh menjamak, ya kan? Baru jalan sampai Solo, masuk waktu sholat zuhur. Sholat zuhur di jamak. Sampai ke Jogja ternyata waktu asar masih ada. Apakah harus sholat lagi atau tidak? Ya, baik. Pertama kita ingatkan kembali dulu, kita bahas bahwa jamak dan qasar itu adalah sedekah dari Allah.
faqbalu shadaqatahu, maka terimalah sedekah dari Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita sudah melakukan jamaah walaupun di tempat masih ada waktunya, bahkan belum azan, setelah kita sampai di sana setengah jam lagi baru azan, itu tidak ada kewajiban kita mengulang kembali sholat. Kita sudah melakukan sholat dan tidak ada alasan kita mengulang sholat. Alasannya kenapa? Cuman karena ada waktu? Bukan, tidak bisa kalau cuman alasan karena masih ada waktu, karena kita sudah melakukannya, ya kan? Diulang itu kalau kita sholatnya tadi nggak wudhu karena terpaksa misalkan, atau sholatnya di atas kendaraan, nah itu diulang. Tapi kalau kita turun di masjid jamaah, apalagi berimaman, maka sudah tidak harus diulang sholat asarnya. Ya, udah. Iya, alasannya apa? Apa karena sholat kita rusak? Enggak. Cuman karena ada waktu, maka itu tidak jadi alasan karena masih ada waktu. Ya. Tapi kalau di kendaraan misalnya itu kalau tiba waktunya harus melaksanakan sholat. Kalau jamaknya sholatnya di kendaraan, ya kan tadi Nabi kan sholat wajib nggak dilakukan di atas kendaraan, cuman sholat sunnah. Kalau kita melakukan di atas kendaraan, maka sholat yang kita lakukan di atas kendaraan itu harus kita ulang, ya, harus kita ulang, gitu. Kecuali pesawat, pesawat pun tetap kebanyakan ulama mengatakan tetap diulang. Ya. Nah, adapun pesawat yang ke Saudi dia mengarah ke kiblat. Kalau Solo Jakarta arahnya kemana? Ya kan? Tapi sebaiknya tetap diulang. Monggo yang belakang mau nanya tadi. Ya. Jadi kalau kita sakit, pasti misalkan di infus atau apa di sakit itu, kemudian kita itu bisa untuk ada kesalahan itu bagaimana solusinya untuk bersuci dari majelis itu untuk selesaikan sholat. Ya, ya baik ya. Masya Allah, mudah-mudahan Allah jaga ya. Susah Bu, kalau lagi sakit mimpi itu ya Allah. Jarang terjadi, cuman bisa jadi terjadi. Mungkin karena kecapean mungkin, ya kan? Gimana caranya, ya kan? Dan itu infusnya nggak bisa dilepas misalkan, dan kondisi masih sakit. Maka tetap apa yang pernah terjadi di masa sahabat, kan mereka dalam perjalanan salah satunya kena batu kepalanya, ya kan? Nanya ke sahabat yang lain, saya ini begini, kepala saya bocor nih, luka nih, terus saya semalam mimpi, boleh nggak ada keringanan nggak buat saya untuk tidak mandi? Kata yang lain, oh enggak, kamu harus mandi, kamu kuatkan. Iya, luka sini. Akhirnya mandi Pak, mandi karena airnya dingin, kepalanya luka, mati Pak, mati. Dilaporkan ke Nabi, sampai kata Nabi apa? Qataltum katanya, kalian telah membunuhnya. Kalau memang nggak tahu obatnya adalah bertanya. Jadi jangan lagi menjadi, memang di Indonesia ini banyak ulamanya. Menurut saya, ya kan, kita itu selalu jawab menurut saya sih, ya kan. Kalau nggak tahu tanya. Hukum ini bahaya, hukum bahaya. Maka ada lagi yang tayamum karena dia junub. Tayamumnya apa? Guling-guling di tanah. Mungkin dia ngiranya tayamum kayak mandi, harus debunya semuanya harus. Iya, kan kalau mandi wajib kan harus airnya semuanya. Yang namanya tayamum ya sini, ya sini. Ya kan, rukunnya niat, ngusap wajah, ngusap tangan, tertib, selesai. Maka tayamum saja. Dia bersihkan dulu bekas-bekas najisnya. Setelah dibersihkan, dia bertayamum dengan niat. Nah, ini pentingnya niat. Niat.
niatnya bukan lagi listibahati sholat, Pak. Kan tayamum itu kan beda. Kalau wudu kan nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar. Air itu ngangkat hadas. Iya betul, karena memang itu fungsinya. Tapi kalau nggak ada air, debu nggak bisa mengangkat hadas. Makanya niatnya nawaitut tayammuma listibahati sholat. Sengaja saya bertayamum supaya boleh sholat, bukan untuk ngangkat hadas. Nah, kalau orang junub dia tayamum nawaitut tayammuma li raf'il hadasil akbar, untuk ngangkat hadas besar. Wastibahati sholat, dan dibolehkan sholat. Tanpa ditambahi wastibahati sholat saja udah boleh bertayamum. Tayamum. Sama seperti tadi mandi wajib, mandi besar, ya kan? Mengangkat hadas besar. Kalau dia lupa wudu, kan mandi wajib. Niat di awal apa? Nawaitul ghusla li rafil hadasil akbar. Sengaja saya mandi niat untuk mengangkat hadas besar. Habis mandi lupa belum wudu. Wudu itu ngangkat hadas kecil apa besar wudu? Mandi ngangkat hadas besar apa kecil? Kalau yang besar aja keangkat apalagi? Aku tadi udah wudu belum ya? Udah terangkat. Sholat. Gitu Pak ya. Kira-kira jadi tayamum. Kalau memungkinkan mandi, itu lebih baik. Ya. Ya. Monggo mungkin 1-2 pertanyaan. Monggo. Itu dulu. Iya nanti. Namanya makmum kumasal itu posisi makmum itu apakah sebelah dengan imam atau gimana? Iya. Ya. Kalau kita merujuk ke aturan cara berjamaah, maka walaupun sholatnya itu sholat jenazah, tetap seperti kita sholat ya biasa. Ya, satu di samping, ada perempuan di belakang. Ya, nah, maka ini lagi kita ingatkan ya. Kasihan kalau cuma yang nyolatkan 2 orang ya. Ya Pak ya. Maka ketika kita sudah menentukan memilih teman, sesungguhnya kita sedang menentukan kehidupan kubur kita, menentukan syafaat kita. Kenapa? Harapan kita berteman, kita pilih teman itu yang nanti bisa memberikan syafaat kepada kita. Dulu kita sampaikan, pastikan di handphone kita ini paling tidak ada 40 nama orang soleh. Ya, 40 nama orang soleh. Supaya apa? Supaya kita mati meninggal, nih 40 orang datang mensolatkan kita, dia wajib mendapat syafaat. Jadi berteman itu bukan cuman yang penting menguntungkan kita di dunia. Pastikan kita berteman nih, jenengan yang selalu ke masjid ini, udahlah buat grup masjid misalkan. Begitu ada yang meninggal, bareng-bareng datang, solatkan. Iya, beda Pak kualitas orang yang biasa sholat, orang yang sudah terlatih sholat, dengan orang yang datang jarang sholat ikut mensolatkan, kualitasnya beda. Apalagi nggak tahu baca, ngikut saja Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak ada doa yang walaupun terwakilkan oleh imam kan. Nah itu, jadi carilah teman yang bisa memberikan syafaat, yang besok terus mengingat kita dalam kebaikan, bahkan besok dia bisa berkorban untuk kita. Ya Allah, aku niatkan nih pahala baca Quran untuk teman-temanku yang sudah meninggal, kan gitu. Dalam hadis Pak ya, saya nggak bawakan bukunya. Ada 3 hadis yang ini mudah-mudahan menjadi motivasi kita. Ada 3 hadis bahwa amalan yang kita lakukan, insya Allah pertemuan depan kalau saya tidak lupa saya bawakan hadisnya, bukunya ada ya. Apa yang kita lakukan dari amal-amalan ini akan diperlihatkan kepada kerabat karib kita yang sudah meninggal. Pak, ya, amalan yang kita lakukan nih di dunia ini sekarang akan diperlihatkan dalam riwayat yang pertama kepada kerabat karib, orang tua yang sudah meninggal. Kalau amalan kita baik kayak malam ini nih,
ahli kubur itu dari kerabat keluarga kita itu senang. Tapi kalau sebaliknya buruk, nggak baik, mereka pada sedih. Tapi walaupun sedih mereka mendoakan, ya Allah ilhamkan kepada dia supaya dia mampu melakukan kebaikan. Riwayat yang lain hampir sama maknanya, cuman doanya beda. Ya Allah berilah dia hidayah dan jangan kau matikan dia sampai dia berbuat baik. Jadi jangan sampai udah nggak sempat menjadi anak yang berbakti semasa hidup, orang tua sudah mati, kita bikin sedih terus dengan berbuat dosa. Hadis yang ketiga, amalan kita, ada amalan yang akan diperlihatkan kepada Allah di 2 hari, hari Senin dan hari Kamis. Itu akan diperlihatkan. Nah, ada hari Jumat, Pak, hari Jumat. Makanya ada besok, hari apa besok? Jumat. Hari Jumat, Pak, setiap hari Jumat tu'radun, amal kalian akan diperlihatkan kepada siapa? Al-anbiya, para nabi. Al-aba, para bapak-bapak. Wal ummahat, ibu-ibu. Hari Jumat, Pak. Hari Jumat itu akan diperlihatkan kepada para nabi, kepada para bapak-bapak, ibu-ibu, artinya orang tua. Maka mereka akan bergembira, wajah mereka tambah bersinar, tambah ganteng, tambah cantik karena melihat kebaikan yang kita lakukan. Tapi kalau sebaliknya tadi itu, mereka akan sedih. Maka kata Nabi pesan di dalam hadis itu, dalam terakhir hadis itu, jangan menyakiti orang yang sudah meninggal dengan perbuatan dosa kalian. Pak, pesankan kepada anak, Pak. Pesankan, ya, supaya mereka bisa membuat kita senang di alam kubur dengan doanya, dengan amalnya. Gitu ya. Monggo terakhir tadi Bapak, monggo. Kalau orang berpuasa itu kan masalahnya kemudian kerohan, sejalannya kerohan sampai salon pas atau mungkin suntik yang bisa lakukan karena sakit, tapi itu tidak untuk makan karena hanya injeksi suntik biasa. Nah itu hukumnya bagaimana, apakah batal atau tidak? Karena kami pernah membaca buku itu termasuk batal, tapi ada yang bilang tidak apa-apa. Ya, baik. Tidak apa-apa, ini sudah ada Disuntik, dikerok, sama. Ya, baik ya. Pertanyaan Bu, Pak, orang puasa sakit, masuk angin lah, masuk angin. Tadinya sehat masuk angin, terus dikerok. Kalau enggak ditempel salon pas atau disuntik, ya. Pertama, yang membatalkan itu harus kita pastikan satu, dia bersifat lewat dari mulut. Kedua, dia bersifat makanan. Makanya ada yang bersifat makanan nggak lewat mulut tapi membatalkan, yaitu impus. Impus itu kan makanan. Maka kalau orang puasa diimpus batal. Suntik itu makanan atau bukan? Bukan. Suntik itu obat. Maka suntik tidak membatalkan. Kerok, apalagi kerok, nggak ada yang masuk, yang keluar angin. Salon pas, nggak ada yang masuk, yang keluar. Bahkan bekam pun ulama berbeda pendapat apakah membatalkan atau tidak. Bekam yang mengeluarkan darah, kalau bekam kering nggak masalah, ya. Jadi kerokan, salon pas, suntik yang dia obat bukan makanan tidak membatalkan, ya, tidak membatalkan. Insya Allah aman. Kalau infus jelas karena dia menggantikan makanan. Orang yang nggak bisa makan kan lewat infus itu batal. Dan jarang orang sakit sampai diimpus berpuasa. Ya. Baik ya Bapak Ibu ya. Insyaallah mudah-mudahan nanti Allah ridho, Allah terima amal kita pada malam hari ini. Jangan lupa besok hari Jumat ya. Kalau sudah terbiasa Jumat berkah, lakukan untuk membahagiakan almarhum dan almarhumah yang sudah mendahului
kita semua. Hadisnya insya Allah pertemuan depan mudah-mudahan saya tidak lupa akan kita bawakan dan kita bacakan ketika hadis tersebut, bahwa amalan yang kita lakukan akan diperlihatkan kepada orang yang telah meninggal. Demikian, jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.